Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Pertama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat taufik inayah maunahnya kita dapat beraktivitas seperti biasa. Semoga yang sakit disembuhkan, yang mendapatkan masalah diselesaikan, yang mempunyai cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik inayah maunah sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar, sukses, manfaat, barakah zahir batin fid din wa dunya wal akhirah. Ala man wasalafun salihin li ridallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati wa bi hurmati talabul ilm syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan membahas terkait dengan iman, Islam dan ihsan. Al-imanu, al-islamu wal ihsan. Ruang lingkupnya adalah keutamaan Islam, ya. Definisi iman, Islam dan ihsan, dan juga hubungan antara ketiganya. Keutamaan menjadi orang Islam atau Muslim, ya, ada diceritakan di dalam hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Mawa'id Usfuriyah an Sa'id bin Abi Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'a ahlun nar fin nari wa ma'hum man syaa Allah ta'ala min ahli al-qiblah qala al-kuffaru lil muslimin alam takunu muslimina qalu bala qalu fama aghna 'ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana fin nar qalu kanat lana dhunubun fa'khidna biha fasami'a Allahu ma qalu fa'amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah fa'ukhriju falamma ra'a al-kuffaru dhalika qalu ya laitana kunna muslimina fanukhraju kama ukhriju thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Satu ketika orang-orang Islam yang seharusnya mereka masuk neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan daripada dosa-dosanya karena telah melakukan kemaksiatan di dunia, mereka berkumpul berbaris menuju ke neraka berdampingan dengan orang-orang kafir. Melihat di sebelahnya ada orang Islam, orang kafir tersebut bertanya kepada orang Islam tadi, "Kamu orang Islam, kenapa engkau bersama-sama dengan kami masuk ke neraka?" Lalu orang kafir tadi, orang Islam menjawab, "Ya, karena kami walaupun orang Islam, dulunya kami bermaksiat kepada Allah dan harus dibersihkan dulu daripada dosa-dosa di dalam neraka." Lalu orang kafir menyampaikan, "Lalu apa gunanya Islam kamu? Apa gunanya Islam kamu jika engkau sama-sama dengan kami masuk neraka?" Melihat percakapan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak terima Islam dihina. Akhirnya beliau dengan rahmatnya menyuruh malaikat untuk mengampuni, membawa seluruh orang-orang Islam untuk masuk ke surga semua. Lalu pada saat itu orang kafir menyampaikan, andai kata dulu saya juga orang Islam, niscaya saya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan kita sebagai orang Islam selama kita bisa menjaga keimanan kita sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 3 pilar Islam itu muncul sudah sejak zaman Rasulullah SAW. Hadis
ini berawal dari satu ketika ada seorang laki-laki yang tampan dengan wajah putih, ya, rambut hitam. Beliau tiba-tiba datang mendekati Rasulullah saat Rasulullah dengan para sahabatnya di dalam satu pertemuan. Dia duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan dua lututnya di lutut Rasulullah. Lalu dia menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan kepadaku terkait dengan apa itu agama Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bila mampu. Lalu orang itu menyampaikan, benar kamu Muhammad. Yang kedua, ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah menyebutkan 6 rukun iman. Dia menyampaikan, benar kamu wahai Muhammad. Dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menyampaikan, anta abdullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu seakan engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jikapun bila engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang akan melihatmu. Lalu beliau, orang tadi, menyampaikan, benar kamu wahai Nabi Muhammad. Yang terakhir, beliau menyampaikan pertanyaan, kapan hari kiamat itu? Rasulullah menjawab, bal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menyampaikan pertanyaan, yang bertanya lebih paham, lebih mengetahui daripada yang ditanya. Setelah itu, melihat kejanggalan yang terjadi di depan mata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah gerangan tadi yang bertanya, namun dia juga membenarkan apa yang kau jawab? Rasulullah menyampaikan bahwa yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Beliau diminta oleh Allah datang untuk mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan kepada para sahabat. Yang pertama, kita akan fokus ma ma'nal iman. Ada ayat daripada Al-Quranul Karim yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini berarti sinkron, bahwa orang yang beriman, orang yang beragama, mereka mempunyai hati yang tentram, mereka mempunyai ketenangan dalam dirinya, dalam jiwanya. Karena bagaimana tidak, mereka mempunyai keyakinan bahwa seluruhnya Allah yang akan mengatur, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menyiapkan. Definisi iman itu sendiri menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, al-imanu masdar min amana yu'minu imana. Iman sendiri adalah masdar daripada lafaz amana yu'minu imana, fahuwa mu'minun, yaitu mukmin. Wa mustaqun minal amni. Jadi menurut Al-Jauhari, al-iman at-tasdiq, iman itu adalah pembenaran. Wallahu ta'ala al-mu'min li'annahu ammana ibaduhu min ayudlimahun, yaitu mereka yang percaya kepada Allah membenarkan bahwa Allah akan mengamankan mereka, Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka, Allah akan menjaga mereka daripada orang-orang yang menzalimi. Jadi orang yang beriman, mereka yakin bahwa Allah akan menjaga, Allah akan memberikan benteng daripada orang-orang yang akan menyakiti. Otomatis dia yang mempunyai keimanan, mereka membenarkan dan mereka memiliki ketenangan di dalam hati mereka karena sudah yakin bahwa Allah akan mengamankan, Allah akan mengatur hidup mereka. Hakikat keimanan menurut
Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara dari Banten. Beliau makamnya di Ma'na. Kitab Tanqihul Qaul menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Sesungguhnya iman itu adalah mengetahui, meyakini di dalam hati. Tidak cukup itu juga diucapkan di dalam lisan dan terimplementasikan melalui perbuatan. 3 bukti keimanan itu yang menjadi hakikat iman yang sebenarnya. Iman itu tidak hanya di dalam hati, namun harus diucapkan dan harus dilakukan, diimplementasikan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang beriman hanya hatinya saja, ucapannya tidak, hatinya tidak, atau dia beramal seperti orang yang beriman namun hatinya tidak. Itu tidak bisa. Jadi hakikat keimanan terkoneksi antara ucapan, hati, dan perbuatan. Ma'rifat sendiri menurut Imam Al-Ghazali adalah la tasihul ibad illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sempurna, tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah mengenal Allah, yaitu zat yang dia sembah. Ya percuma orang tidak mengenal Allah, tidak benar-benar tahu siapa Tuhannya, namun dia menyembah. Oleh karena itu, dari pengetahuan itulah keyakinan dan keimanan itu akan menguat dan akan menjadi sendi-sendi dalam ketenangan kita menggapai hidup yang sukses. Mengetahui Allah bukan berarti kita memikirkan bagaimana Allah itu. Mengetahui Allah menurut Syekh Burhanuddin Al-Laqani Al-Maliki dalam kitab Jauharut Tauhidnya ada 3 sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat yang memang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, sifat jaiznya Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat mustahilnya Allah adalah perlawanan kata dari sifat wajibnya Allah. Nah, itu semua adalah sifat-sifat yang harus kita ketahui untuk membuat pemikiran kita, membuat hati kita semakin yakin, semakin mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi sifat Allah yang tadi wajib, jaiz dan mustahil itu dibagi lagi oleh Syekh Husain Ibnu Umar Al-Falambani ya, dari Palembang, ulama Nusantara juga, di kitab Fathul Majid ya. Ini syarah kitab Ilmu Kalam. Beliau membagi sifatnya Allah menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang kedua, ma'nal Islam. Sekarang apa itu Islam? Nah, Islam di dalam Al-Quran ya sudah jelas disebutkan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam semata. Tiada berselisih orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Definisi dari Islam itu sendiri ya. Yang pertama adalah menurut kitab Ma'anal Iman wal Islam. Al-Islam fil lughah ibaratun 'anil inqiyad wal istislam. Islam sendiri di dalam bahasa yaitu ibarat dari ketundukan dan kepasrahan kita. Wa qad yutlaqa 'alal khulus. Ya, bisa juga terkadang diucapkan al-khulus,
ketulusan begitu ya. Yuqalu salimalahu kada ay khalasalah, yaitu keikhlasan, ketulusan yang ada di dalam hati sebagai tanda ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Islam. Mereka yang berislam, mereka yang tunduk dan mereka yang pasrah kepada Allah dari aturan-aturannya, dari syariatnya. Bahkan menurut guru daripada Jalaluddin Ar-Rumi di dalam Qawaid al-Ishq al-Ba'un ya, la ya'ni al-Islam ay yakuna al-mar'u dha'ifan aw salbiyan. Pasrah bukan berarti lemah dan pasif. Pasrah tidak berarti fatalisme atau menyerah begitu saja. Bahkan sebaliknya, orang yang berislam mempunyai kekuatan yang hakiki karena mereka merasa didekengi, mereka merasa terbantu dengan zat yang maha segalanya. Mereka berpasrah kepada zat yang maha kuasa. Mereka berpasrah kepada zat yang maha segalanya yang bisa membuat mereka menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Karena itulah kunci daripada keislaman seseorang. Tujuan syariat sendiri ya, adanya aturan di dalam agama, adanya aturan di dalam berislam, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Dengan aturan itu agama akan dimuliakan, agama tidak diremehkan. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan aturan yang ada, dengan syariat yang ada, itu juga menjaga keturunan kita. Bagaimana seorang ayah tidak boleh menikahi putrinya, bagaimana seorang ibu tidak boleh menikahi putranya, bagaimana seorang istri tidak menikahi kakeknya. Nah, itu adalah aturan untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk menjaga nasab itu sendiri. Ya kita lihat bagaimana seakan nasab itu akan hancur begitu. Hifdzun nafas, memuliakan diri, harga diri. Adanya aturan di dalam agama itu untuk menjaga marwah diri kita agar menjadi orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang soleh. Hifdzul mal, menjaga harta. Bagaimana di dalam Islam ada al-fiqhu asy-syariah iktisadiyah, ada fikih waris, fikih ekonomi, fikih kontemporer. Semua itu adalah mengatur bagaimana keuangan, bagaimana harta itu bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita menjaga agar tidak merugikan orang lain. Yang terakhir adalah hifdzul akal, bagaimana akal ini bisa terjaga daripada batasan-batasannya. Mana yang harus terfikirkan dengan baik, mana hal yang harus dibedakan, mana hak yang batil. Semua itu adalah aturan syariat. Yang terakhir adalah ma'anal ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Seperti halnya dalil daripada Al-Qur'anul Karim menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah juga melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia juga memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Definisi ihsan sendiri menurut Syarah Bukhari ya, di dalam hadits yang di atas saya sebutkan, beliau menyampaikan al-ihsan wa huwa huna bi ma'nal ikhlas. Ihsan sendiri adalah keikhlasan. Ihsan itu adalah ketulusan di dalam hati. Yuqalu ala wajhain al-'am ghair ahsan ila fulan wa tsani al-ihsan fil fi'li dzalika ila 'alima 'ilman hasanan aw 'amila 'amalan hasanan. Ihsan bermakna ikhlas menyembah Allah dengan ketulusan tanpa adanya kesyirikan di dalam hati. Seperti halnya di dalam surat Al-Kahfi di terakhir, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya ma ilaikum illa wahid faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka seyogyanya dia melakukan amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia juga tidak menyekutukan Allah.
Hakikat ihsan sendiri itu adalah laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik tilkal mukafat bil ma'ruf. Kebaikan atau ketulusan itu bukan berlaku baik kepada seseorang yang memang sudah baik kepada kita. Walakinnal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaik. Akan tetapi ihsan itu berlaku baik kepada seseorang yang menyakiti kita. Makom ihsan ya, menurut Al-Majalisus Saniyah, syarah daripada Arba'in Nawawiyah ya, beliau pengarang menyampaikan ada 3 tingkatan, ada 3 makom ihsan itu. Yang pertama adalah musyahadah, bagaimana seorang itu beribadah hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Yang kedua muraqabah, dia merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah. Oleh karenanya ibadahnya tidak hanya menggugurkan kewajiban, namun juga mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho dari Allah. Yang terakhir mukasyafah, dia sudah dikasyaf, dia sudah terbuka. Ini adalah makomnya para nabi. Mereka semua tidak lagi berpikir tentang kewajiban. Mereka juga tidak berpikir Allah melihat mereka, tapi mereka juga bisa merasakan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena makom ini adalah makom yang tertinggi. Ibadah mereka hanya untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharap yang lain, tapi memang karena kecintaan mereka kepada Allah sudah terlalu tinggi. Pilar Islam yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, iman, sekarang sudah oleh para ulama dibagi-bagi menjadi beberapa ilmu ya, cabang ilmu. Yang pertama juga tauhid, ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu akidah, dari breakdown rukun iman itu sendiri. Yang kedua adalah Islam. Islam muncullah ilmu fikih ya, aturan syariat, ibadah fisik baik ucapan ataupun perbuatan, dan rukun Islam. Yang terakhir adalah ihsan. Ini di breakdown menjadi akhlak, tasawuf atau norma-norma yang ada, atau juga ibadah batiniyah. Mungkin itu dari saya terkait dengan ma makna Islam, ihsan, wal iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Al-kamilillah wa naqsulana al-'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.